Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini Rudy Konsultan mau bahas yaitu tentang jenis-jenis pajak yang perlu banget teman-teman tahu ya. Jadi yang jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Nah, kita akan bahas yaitu mengenai hal tersebut. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang baru lihat channel ini atau mungkin yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profile channel kami. Nah, ini adalah jenis-jenis pajak yang perlu banget teman-teman tahu ya. Dan jenis-jenis pajak ini ada di Indonesia. Dan gue baca dari www.myconsultant.blogspot.com. Ini adalah blog dari saya pribadi. Untuk teman-teman yang mau membaca artikel tentang perpajakan, teman-teman bisa kunjungi yaitu www.myconsultant.blogspot.com. Nah, di sini untuk sobat pajak ya, perlu nggak yang kamu tahu nggak sih sobat pajak, bahwa tidak semua jenis pajak diurus oleh instansi pemerintah yang sama, seperti pajak kendaraan bermotor, terus kemudian pajak penghasilan atau PPNBM ya. Terus kemudian pada kenyataannya sih masih banyak orang yang tidak mengerti dan belum tahu loh yaitu masalah tersebut. Seringkali ada yang protes untuk masalah pajak kendaraan bermotor ke Ditjen Pajak ya. Itu kan berbeda instansi ya. Atau bea cukai di Ditjen Pajak. Oleh karena itu, supaya lebih jelasnya, yuk kita bahas yaitu jenis-jenis pajak di Indonesia agar kamu tidak salah lagi dalam untuk menanyakan pajak tersebut ke tempat yang seharusnya. Yuk kita simak. Untuk yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPH ya. PPH adalah jenis pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atau pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh atau diperoleh ya oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Nah, terdapat yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dari dalam maupun nama dan dalam bentuk apapun. Jadi dengan dokumen, maka pajak penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, terus kemudian bentuk gaji, terus kemudian bentuk honorarium, terus kemudian ada hadiah dan lainnya sebagainya ya. Terus ada pun jenis-jenis pajak yang lain adalah sebagai berikut ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah mengurusi pajak pasti tahu banget nih. Yaitu untuk PPh pasal 15, terus kemudian pasal 19, pasal 21, terus kemudian pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 29. Dan yang terakhir adalah PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sudah terjun di dunia pajak pasti tahu ya. Untuk teman-teman yang istilahnya perusahaan teman-teman yang ketika pada saat buat NPWP biasa kan dapat SKT. Nah, SKT itu tersebut biasanya sih akan ada tertulis ya ini pajak ya, pajak pasal 15 sampai dengan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini sifatnya gimana sih teman-teman? Ini sifatnya jika teman-teman ada terjadi transaksi tersebut, maka teman-teman wajib membayarkannya. Misalnya di sini untuk perusahaan tersebut kan punya karyawan, maka dia masuk dalam kategori PP pasal 21. Terus kemudian pasal 23 jika menggunakan jasa atau dikenakan bukti potong ya. Nanti teman-teman bisa buat melalui ibu pot yaitu di PPh pasal 23. Terus kemudian PPh pasal 25 itu untuk orang pribadi. PPh pasal 26 itu untuk badan ya. Terus kemudian pasal 4 ayat 2 itu bisa berbentuk dalam sewa tanah dan bangunan ataupun pajak atas peredaran bruto tertentu ya, yaitu yang 0,5%. Terus kemudian ada pajak pertambahan nilai juga ya, adalah PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang, kena pajak atau jasa kena pajak dalam keadaan pabean atau dalam wilayah Indonesia ya.
orang pribadi, perusahaan maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Ya, terus kemudian pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan objek PPN. Namun ada beberapa pertimbangan ya, baik soal ekonomi maupun sosial, maka ada beberapa jenis pajak yang tidak dikenakan PPN, sehingga tidak termasuk dalam objek pajak PPN secara sederhana. Terus kemudian objek PPN dikelompokkan menjadi dua ya. Yang pertama adalah barang kena pajak atau BKP, yaitu barang berwujud berupa barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Nah, terus kemudian untuk poin 2-nya adalah jasa kena pajak ya, yaitu JKP, yaitu tiap-tiap kegiatan yang atau berupa pelayanan yang dengan berdasarkan perikatan atau pembuatan hukum memungkinkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak terus kemudian tersedia untuk dipakai. Selain itu, jasa yang dilakukan untuk penghasilan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan atau petunjuk dari pemesanan. Terus kemudian juga termasuk dalam kategori JKP yang dikenakan pemungutan PPN. Jadi yang pertama adalah barang kena pajak jika teman-teman membeli barang terus ada nilai barangnya, terus atau mungkin barang yang tidak berwujud, yaitu misalnya jasa yang misalnya orang tersebut sudah PKP, maka dia menagihkannya dengan PPN ya, atau jasa kena pajak atau JKP. Oke, kita lanjut. Terus kemudian dua kategori di atas adalah merupakan garis besar objek PPN ya, yang yang tertuang dalam perundang-undangan secara spesifik, macam-macam objek PPN serta yang tidak termasuk dalam objek PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM ya, atau bisa disebut dengan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Terus kemudian ada juga yaitu pajak penjualan atas barang mewah ya. Jadi selain PPN yang 10%, ada juga PPNBM atau barang mewah, yaitu bukan merupakan barang kebutuhan pokok ya. Jadi pastikan dulu untuk yang PPNBM itu masuk dalam kategori bukan merupakan bahan kebutuhan pokok. Terus kemudian barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Terus kemudian pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan penghasilan tinggi, misalnya mobil-mobil mewah atau apa gitu ya. Terus kemudian barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status ya, itu juga. Terus kemudian ada bila dikonsumsi dan dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi itu adalah kategori pajak penghasilan atau PPNBM ya. Terus kemudian ada biaya materai juga termasuk adalah pajak atas pemanfaatan dokumen yang dikenakan pada saat sedang mengurus surat-surat ya. Tentunya seperti surat perizinan, terus kemudian akta notaris, serta kwitansi pembayaran, terus surat berharga dan efek ya, yang memuat jumlah uang atau nominal atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Terus kemudian ada pajak bumi dan bangunan ya atau PBB. Nah, terus kemudian untuk pajak itu masuk dari item-item ini adalah masuk jenis pajak pusat ya, yaitu PPH, terus kemudian PPN, terus PPNBM, terus kemudian ada bea materai, terus pajak bumi dan bangunan. Terus kemudian untuk pajak daerah itu adalah pajak daerah dibagi dua jenis, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, oleh kabupaten atau kota. Adapun pengelola pajak tersebut dilaksanakan oleh dinas atau badan pendapatan daerah. Umumnya setiap daerah memiliki nama yang berbeda ya atas atau badan pendapatan daerah tersebut. Berikut adalah jenis-jenis yang dipungut oleh pemerintah daerah, yaitu pajak provinsi, terus kemudian pajak kendaraan bermotor, terus kemudian ada biaya balik nama kendaraan bermotor, terus kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, terus kemudian ada pajak air permukaan, terus kemudian ada pajak rokok, terus ada pajak kabupaten, terus pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, terus kemudian pajak penerangan jalan, sampai dengan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan. Jadi gimana teman-teman, sekarang sudah tahu kan jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Untuk
teman-teman yang mau baca artikel secara langsungnya, teman-teman bisa kunjungi yaitu www.myconsultant.blogspot.com. Di situ adalah blog saya pribadi, jadi teman-teman bisa kunjungi ke sana. Jadi sampai sini dulu ya tentang pembahasan jenis-jenis pajak di Indonesia yang wajib kamu tahu. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jika teman-teman butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami atau di deskripsi ya. Terus kemudian untuk teman-teman pajak bisa request tentang pembahasan pajak, silahkan isi kolom komentar di bawah atau bisa email ke email kami ya. Untuk alamat emailnya ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman, sehat selalu, jaga kesehatan, terus kemudian selalu menggunakan masker dalam setiap beraktivitas. Jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Jaga jarak, terus kemudian sehat selalu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.